Bu, 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 bu. Tadi saya lihat suami ibu dibonceng orang. Sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Kalau harta kita diambil, kita ngamuk atau diam? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Bagaimana dengan istri dan anak-anaknya? Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, saya lihat anak bapak tadi dibonceng orang. Kita sabar. Itu bukan sabar. Sabar itu adalah ketika ada orang menawarkan sesuatu yang haram. Anak muda jalan ke mall, tiba-tiba datang perempuan yang tidak baik, melemparkan kertas isi nomor handphone, lalu dia buat situ, I love you full. Maka dia ambil, dia sobek, dia buang ke tong sampah, dia pulang ke kos-kosan, dia cerita, tadi aku lagi jalan-jalan shopping, tiba-tiba ada yang ngasih nomor handphone. Terus mana? Aku buang. Itu adalah pemuda yang sabar melawan hawa nafsunya. Temannya bilang, memang kamu bodoh. Kesempatan gak datang 2 kali, bro. Seorang bapak pulang dari kantor, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, pimpinan proyek, habis tender, datang menemui istrinya. Adinda, tadi ada orang mau minta proyek bawa uang dolar Singapura 1 koper. Terus saya tolak, ini uang haram, anak istri tidak boleh makan haram, bawa pulang. Kata istrinya, kamu adalah orang yang sabar. Istri zaman dulu. Zaman sekarang bodoh. Kenapa nggak diambil? Kita mau liburan. Sabar, bukan sabar kematian. Kalau sabar kematian, sabar kehilangan, sabar sakit, itu sabar level paling bawah. Terbujur di ruang ICU. Memang tulisannya ICU. ICU itu artinya I see you, you don't see me. Aku ison dulu sampean, sampean orang ison dulu aku. Terbujur di ruang, kira-kira orangnya sabar atau nggak sabar? Ya mesti sabar. Terus emang mau ngamuk-ngamuk di situ? Ya diusir dokter. Ya, sabar. Makanya orang ketika sedang sakit sabar. Tapi ketika sedang banyak harta, sedang sehat, justru tidak sabar. Betul? Waktu sedang sakit di rumah sakit megang tasbih, pas sehat megang remote. Drama Korea. Itulah dia sabar. Sabar itu ibadah hati. Ibadah hati lagi apa? Ibadah hati adalah menghilangkan penyakit hasad, dengki, busuk hati di dalam. Belum ada alat detektornya di rumah sakit manapun untuk ngecek penyakit hasad, dengki, dendam kesumat, dan busuk hati. Ibu kemarin waktu Idul Fitri sudah salaman dengan si An. Sampai mati saya nggak mau pesan. Anak saya sudah pesan, kamu, anakmu, cucumu sampai 7 turunan jangan nikah dengan anak dia. Ini bukan ibadah hati. Ibadah hati itu saya sudah maafkan Pak Ustadz, semuanya udah saya maafkan. Terus, tapi kalau untuk jumpa nggak mau. Ya sama aja. Menahan hati dari dendam kesumat, marah-marah, sakit hati, hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kemarin hari Ahad, pulang dari kondangan berkunang-kunang. Assalamualaikum Pak Dokter, bisa datang ke rumah, ini istri berkunang-kunang. Oke, I am coming. Dokter pun datang, periksa, waduh darah tinggi, kolesterol. Makan kambing ya? Enggak ada. Soto kambing? Enggak. Tongseng kambing? Enggak. Sate kambing? Enggak. Ternyata memang bukan kambing. Maka jangan mengkambingkan kambing, karena kambing sudah. Kenapa kolesterol bisa naik, gula darah naik, asam urat turun ke kaki? Karena bukan salah kambing. Terus rupanya pas kondangan tadi datang teman, mobilnya bagus.
Nanya, itu mobil kamu apa rental? Berharap jawabannya rental. Dia bilang baru beli. Oh, cash apa kredit? Cash. Ngelihat teman kondangan, pas mau pulang, jam berapa ya? Aduh, saya mau pulang jam berapa? Rupanya gelangnya besar. Nakanya ibu, ini Ustaz Somad ini kayaknya nyindir saya nggak tahu siapa yang saya jauh, mana saya tahu. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung, karena beberapa jamaah itu tersinggung pulang meninggal. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang celaka 12-nya gara-gara ngelihat gelang rantai teman kondangan pingsan, nggak taunya rantainya juga imitasi. Aduh, kan rugi 2 kali. Itu namanya penyakit hati. Tapi ibu-ibu di Masjid Al Muhsinin ini sudah selamat semua dari penyakit hati. Tapi nggak tahu juga ya. Ini ibadah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua sudah melaksanakan keempat ibadah ini, insya Allah. Amin. Kira-kira sudah siap masuk surga kan? Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Semua kita ini masuk surga insya Allah. Cuman penerbangannya ada yang langsung, ada yang transit. Nanti ketika jamaah Masjid Al Muhsinin masuk surga, loh teman saya kok nggak muncul-muncul? Rupanya dia transit. Makanya kita minta 7 kali supaya jangan transit. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu kertas pertanyaan. Oh, apakah amal-amal ini kita laksanakan? Ada yang perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tidak kuat, sunnat. Larangannya kuat, haram. Larangannya tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Cuman 5. Perintahnya kuat, wajib. Tidak kuat, sunnah. Larangannya kuat, haram. Tidak kuat, makruh. Tidak disuruh, tidak dilarang, mubah. Maka kita jangan mengotak-atik hukum yang sudah dibuatkan para ulama. Kira-kira hidup ini susah atau senang? Hidup ini Pak Ustadz ribet, jelimet, susah, payah. Ya mati aja. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup, nggak mungkin lah Pak Ustadz saya mati orang belum ajal. Nanti waktu ada jenazah lewat ikut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai kapan kami hidup beribadah ini Pak Ustadz? Ibadah badan, ibadah harta, ibadah lisan, ibadah hati, sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa dan kita semua kalimat yang terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal. Lalu kemudian diantar ke TPU, bukan KPU. Yang KPU pileg kemarin. Diantar ke TPU, sampai di TPU, tempat pemakaman umum. Selesai acara pemakaman, istri pulang ke rumah dengan berderai air mata, nangis, tisu habis setengah kotak. Setiap ingat papa, ditanya sama temannya, kamu nangis kenapa? Warisannya dikit. Hari pertama nangis, hari kedua mulai ngambil remote nonton TV. Hari ketiga mulai nonton handphone pengiriman berita. Hari kelima mulai ngambil surat tanah.
balik nama di BPN Badan Pertanahan Nasional, telepon notaris berganti namamu Pak dengan nama